Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu dosen Nanin Sumiarni, SPDI MAG, selaku dosen mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Yang kami hormati rekan-rekan kelas B1 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan sebuah tema terkait dengan evaluasi dan pemantauan implementasi PROTA atau program tahunan dan PROSEM yaitu program semester. Kelompok kami ini yaitu kelompok 5 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama yaitu Bapak Budi Satriawan, yang kedua Bapak Muhammad Soim, yang ketiga Bapak Khairul Muttaqin, yang keempat saya sendiri yaitu Toto Suhyanto, yang kelima Ibu Tine Ruhyantin, yang keenam Ibu Lutfitah Rahma Putri, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Ibu Rohmatul Wilya. Adapun sub-sub tema yang akan kita bahas bersama, yang pertama yaitu pengenalan atau pengertian daripada PROTA program tahunan dan pengertian daripada PROSEM program semester. Kemudian sub yang selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas bersama itu adalah penggunaan instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas implementasi PROTA dan PROSEM yaitu program tahunan dan program semester. Selanjutnya sub yang ketiga yang akan kita bahas yaitu analisis hasil evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan program tahunan dan program semester ke depan. Yang selanjutnya subtema yang akan kita bahas yaitu program pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir yaitu tentunya kesimpulan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tanpa evaluasi perencanaan hanyalah asumsi, tanpa pemantauan pelaksanaan hanyalah rutinitas, Tetapi dengan keduanya, yaitu evaluasi dan pemantauan,
pembelajaran tentunya akan menjadi sebuah proses tumbuh kembang yang bermakna. Maka dari itu silahkan teman-teman kelompok 5 untuk memaparkan satu persatu sub-sub tema yang telah tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang evaluasi dan pemantauan implementasi Prota dan Prosem, saya akan perkenalkan dulu apa itu Prota dan Prosem. Program tahunan atau yang disebut dengan Prota dan program semester atau yang biasa disebut dengan Prosem merupakan instrumen perencanaan yang strategis dalam sistem pendidikan, khususnya dalam konteks kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Keduanya berfungsi sebagai peta jalan bagi guru dalam mengatur alokasi waktu, materi ajar, strategi pembelajaran, serta target kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Berikut ada fungsi dan pentingnya Prota dan Prosem. Prota dan Prosem tidak hanya berperan dalam perencanaan, tapi juga menjadi landasan untuk pengelolaan pembelajaran yang efektif. Dengan adanya Prota, guru dapat merencanakan kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan untuk 1 tahun ajaran. Sementara Prosem memungkinkan perincian yang lebih mendalam untuk setiap semester. Hal ini membantu memastikan bahwa semua materi yang diperlukan dapat diajarkan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kehadiran Prota dan Prosem saja tidak cukup. Efektivitas program ini sangat tergantung pada bagaimana implementasinya dievaluasi dan dipantau secara sistematis. Evaluasi dan pemantauan adalah proses penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran bisa tercapai. Melalui evaluasi, guru dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada 3 aspek utama dalam evaluasi dan pemantauan. Esai ini akan membahas secara komprehensif 3 aspek utama terkait evaluasi dan pemantauan implementasi Prota dan Prosem. Yang pertama yaitu penggunaan instrumen evaluasi. Pentingnya memilih alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa serta efektivitas proses pembelajaran. Instrumen ini harus dapat memberikan data yang akurat dan relevan. Yang kedua yaitu analisis hasil evaluasi. Proses analisis hasil evaluasi yang sistematis memungkinkan guru untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini juga membantu dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, pentingnya pemantauan secara berkala. Pemantauan yang dilakukan secara berkala membantu dalam menjaga keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan Prota dan Prosem. Dengan pemantauan yang rutin, guru dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan secara tepat waktu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, evaluasi dan pemantauan implementasi Prota dan Prosem harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data, guru dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien, serta terus mengalami perbaikan dan yang berkelanjutan. Pembahasan slide kali ini penggunaan instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas implementasi Prota dan Prosem. Jadi evaluasi implementasi Prota dan Prosem itu bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara rencana pembelajaran yang disusun guru dan pelaksanaannya di kelas. Instrumen evaluasi yang digunakan harus mampu menangkap data secara objektif, valid, dan reliable. Beberapa bentuk instrumen yang umum digunakan meliputi pertama, observasi langsung, pembelajaran, jurnal refleksi guru,
angket kepuasan siswa, capaian hasil belajar, dan yang terakhir supervisi kepala sekolah atau pengawas. Observasi langsung pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas untuk melihat kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana Prota dan Prosem. Fokusnya pada strategi, keterlibatan siswa, dan tercapai tujuan. Jurnal refleksi guru, ini catatan pribadi guru tentang pelaksanaan pembelajaran, hambatan, pencapaian yang dialami. Jurnal ini berguna untuk introspeksi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya tentang angket kepuasan siswa. Angket kepuasan siswa ini digunakan untuk mengukur persepsi siswa terhadap pembelajaran, termasuk variasi metode, keterlibatan siswa, dan relevansi materi. Ini memberikan gambaran dari sisi peserta didik. Capaian hasil belajar. Capaian hasil belajar ini menggunakan nilai ulangan, tugas, dan ujian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dalam Prota dan Prosem. Ini indikator langsung efektivitas pembelajaran. Yang terakhir adalah supervisi kepala sekolah atau kepala madrasah atau pengawas. Evaluasi formal yang menilai kinerja guru dalam merancang dan melaksanakan Prota dan Prosem. Hasil supervisi dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan pelatihan. Kesimpulannya adalah instrumen-instrumen ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi Prota dan Prosem, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pembelajaran. Selanjutnya, analisis hasil evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan Prota, program tahunan, dan Prosem, program semester ke depan. Setelah data terkumpul dari berbagai instrumen, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara mendalam. Proses ini mencakup identifikasi aspek yang berhasil, yaitu bagian dari Prota dan Prosem yang efektif dan sesuai, misalnya alokasi waktu yang realistis atau metode pembelajaran yang tepat sasaran. Jadi aspek yang berhasil itu juga dianalisis. Kemudian mengidentifikasi, proses ini mencakup identifikasi aspek yang perlu perbaikan. Nah, setelah aspek yang berhasil tadi, ada juga aspek yang perlu perbaikan, yaitu mungkinkah ditemukan bahwa distribusi materi tidak merata atau tujuan pembelajaran yang kurang spesifik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, misalnya ketersediaan sarana, prasarana, kesiapan guru, atau respon siswa terhadap strategi pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi kita menganalisis hasil evaluasi, kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang program pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi yang bersifat periodik tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pemantauan berkala yang sistematis. Pemantauan itu berbeda dari evaluasi karena bersifat lebih kontinu dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Cara pemantauan yang pertama yaitu membandingkan antara perencanaan dan realisasi setiap minggu atau bulan. Perencanaan yang sudah kita buat, kita bandingkan dengan realisasi yang ada, apakah sudah sesuai atau belum, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan setiap semester. Kemudian yang kedua, langkahnya menganalisis portofolio siswa sebagai refleksi kemajuan belajar siswa. Portofolio yang sudah dibuat oleh siswa kita analisis, kemudian kita refleksi untuk kemajuan belajar siswa apakah sudah sesuai dengan perkembangan siswa atau belum. Kalau belum ya berarti perlu kita adakan evaluasi. Kemudian pemantauan caranya yang ketiga yaitu mengadakan refleksi bersama antar guru.
dalam forum MGMP maupun KKG, baik itu KKG guru madrasah atau guru sekolah maupun KKG guru sekecamatan maupun KKG guru sekabupaten. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan monitoring atau pemantauan dari bagian dari penjaminan mutu internal. Setelah kita pantau apakah sudah sesuai dari penjaminan mutu internal yang ada atau belum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan slide yang ke-6, yaitu jika seorang guru memperhatikan dan mengawasi anggotanya yang sedang belajar, mungkin itu adalah poin untuk guru mengetahui situasi kelasnya. Mengapa bisa terjadi? Karena misalnya seorang anak pelajar yang merasa bosan dengan mata pelajarannya, itu memungkinkan guru untuk mengubah cara belajarnya agar lebih menarik dan memudahkan siswanya dalam memahami mata pelajarannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan, sebagaimana yang kita ketahui, bukan sekadar pengajaran materi, melainkan juga upaya membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam dunia yang semakin berkembang ini, tantangan yang dihadapi pendidik semakin kompleks, dan proses pembelajaran pun harus menjadi lebih dinamis dan berbasis pada kebutuhan peserta didik yang terus berubah. Dalam konteks ini, Prota atau program tahunan dan Prosem, program semester, memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai fondasi yang membentuk arah dan kualitas pembelajaran. Evaluasi dan pemantauan implementasi Prota dan Prosem atau Promes melalui berbagai instrumen yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menentukan kualitas pendidikan. Di dalamnya, Prota dan Prosem berfungsi sebagai cetak biru atau peta jalan yang mengarahkan setiap kegiatan pembelajaran. Program tahunan atau disebut dengan Prota merinci rencana pembelajaran secara umum selama 1 tahun ajaran. Sementara program semester atau Prosem memperinci rencana tersebut dalam jangka waktu yang lebih pendek, yakni dalam 1 semester. Keduanya menyusun langkah-langkah yang akan diambil oleh guru dan memfasilitasi penyampaian kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum. Namun, perencanaan saja tidak cukup. Dalam konteks pendidikan abad ke-21 ini yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik, evaluasi dan pemantauan menjadi sangat vital. Kedua hal ini tidak hanya berfungsi sebagai tools, sebagai alat untuk menilai hasil, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan cara yang benar, adaptif, dan berkelanjutan. Evaluasi dalam pembelajaran, evaluasi dalam pendidikan merujuk pada proses sistematis untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan setelah melaksanakan Prota dan Prosem bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam implementasinya, evaluasi mencakup 2 aspek penting, yaitu evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Berbicara mengenai evaluasi proses, evaluasi ini berfokus pada bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Hal ini meliputi penilaian terhadap cara guru mengelola kelas, metode pembelajaran yang diterapkan, serta interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan menggunakan instrumen evaluasi yang tepat seperti observasi kelas, feedback, umpan balik dari peserta didik, atau refleksi diri oleh guru, kita dapat mengetahui seberapa efektif pendekatan yang digunakan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan partisipatif. Evaluasi proses itu sangat membantu guru untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Prota dan Prosem, serta menemukan cara untuk dapat memperbaikinya. Kemudian berbicara mengenai evaluasi hasil, evaluasi hasil itu berfokus pada pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang telah direncanakan. Instrumen yang digunakan untuk evaluasi hasil meliputi tes, ujian, tugas proyek, atau portofolio.
Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana peserta didik berhasil menguasai materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prota dan Prosem. Namun, evaluasi hasil tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tapi juga mencakup perkembangan karakter, kompetensi sosial peserta didik. Pemantauan implementasi Prota dan Prosem, pemantauan yang dilakukan atau proses yang lebih berkelanjutan dan bersifat lebih diagnostik daripada evaluasi. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan bahwa Prota dan Prosem diterapkan secara konsisten dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pemantauan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran, tapi juga secara berkala selama proses berlangsung. Pemantauan berkala ini memungkinkan guru untuk segera mendeteksi masalah atau hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai contoh, jika sebuah metode pembelajaran yang direncanakan dalam Prosem tidak berjalan sesuai harapan, maka guru dapat melakukan penyesuaian secara langsung agar pembelajaran tetap dilanjutkan dengan efektif. Pemantauan yang dilakukan dengan cermat dan terus-menerus juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal. Prota dan Prosem ini itu sebagai pondasi pembelajaran yang dinamis. Kalau kita bicara dalam pendidikan abad ke-21, Prota dan Prosem ini tidak boleh dipandang sebagai dokumen statis yang hanya dijadikan acuan awal. Kedua dokumen tersebut haruslah bersifat dinamis, artinya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi menuntut agar Prota dan Prosem ini bisa lebih fleksibel, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada. Sebagai contoh, dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju ini, guru dapat menyesuaikan rencana pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang mendukung pembelajaran daring atau online. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi peserta didik juga tidak selalu sama setiap waktu. Beberapa peserta didik mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih personal, sehingga evaluasi dan pemantauan yang tepat dapat membantu guru untuk menemukan cara yang paling efektif dalam mendukung perkembangan setiap peserta didik. Kemudian evaluasi dan pemantauan sebagai siklus berkelanjutan itu harus dipandang sebagai bagian dari siklus berkelanjutan dalam perencanaan pembelajaran. Evaluasi itu tidak hanya dilakukan pada akhir semester atau tahun ajaran, tapi harus dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh umpan balik atau feedback yang relevan tentang perkembangan peserta didik. Begitu pula dengan pemantauan yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa Prota dan Prosem tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi dan pemantauan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Prota dan Prosem yang awalnya dirancang sebagai panduan kerja dapat berubah menjadi pengalaman belajar yang dinamis, menciptakan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap langkahnya. Guru yang terus-menerus melakukan evaluasi dan pemantauan akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai penutup dari saya, bahwa kita perlu menyadari bahwa pendidikan bukan tentang pencapaian angka-angka atau hasil yang instan, tetapi tentang membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, berkarakter, dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk hidup di dunia yang terus berkembang. Sehingga Prota dan Prosem ini dengan dukungan evaluasi dan pemantauan yang tepat memainkan peran penting dalam membentuk kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Proses evaluasi dan pemantauan ini bukanlah akhir dari pembelajaran, tetapi justru merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju pendidikan dan lebih baik dan bermakna. Terima kasih. Demikian dari saya, nanti akan dilanjut dengan pemateri berikutnya. Dari materi-materi yang telah tadi disampaikan sama teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi dan pemantauan program tahunan dan program semester itu adalah
sebuah tindakan yang sangat penting dalam sebuah proses perencanaan pembelajaran. Karena apa? Karena dengan mengevaluasi dan memantau secara rutin, seorang guru atau tenaga pendidik pasti ya bisa memastikan bahwa sebuah pembelajaran itu berjalan dengan efektif, efisien, dan tentunya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Maka dari itu, agar hasilnya maksimal, hasil daripada pembelajaran itu sendiri maksimal, maka seorang guru itu perlu melakukan atau harus menggunakan alat evaluasi yang tepat. Kemudian seorang guru juga harus melakukan analisis secara kritis terhadap pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, itu seorang guru harus melakukan pemantauan secara berkala. Apalagi di era pendidikan abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya mengejar target materi, beres materi, maka pembelajaran selesai. Bukan seperti itu ya. Tetapi juga sebuah pembelajaran itu harus membentuk karakter atau akhlak siswa dan kompetensi atau keahlian daripada siswa itu sendiri. Maka dengan menerapkan program tahunan dan program semester, itu bukan sekedar dokumen administratif yang hanya disimpan aja untuk administrasi, tetapi merupakan dasar utama dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna. Terakhir, evaluasi dan pemantauan itu adalah bukan akhir dari sebuah proses pembelajaran, tetapi merupakan bagian dari siklus berkelanjutan yang terus atau untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Demikian kesimpulan dari materi-materi yang telah tadi disampaikan sama teman-teman kelompok 5 kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.